Waktu luang yang menghasilkan pahala. Kabi sedang kebingungan sendiri. Berkali-kali dia membetulkan letak posisi duduknya. Tapi tetap saja tidak ada jawaban yang muncul di kepalanya. Apa maksudnya? Waktu luang yang menghasilkan uang? Gumam Kabi. Sudah hampir 1 jam dia berpikir, tapi belum juga mendapatkan ide. Aku harus bertanya kepada kakak. Apa boleh buat kan? Keluh Kabi. Sebenarnya dia sudah berjanji tidak akan banyak bertanya dan berusaha dengan kemampuannya sendiri. Tapi kan saat ini aku tidak mampu berusaha sendiri, kata Kabi menenangkan dirinya sendiri. Kakak bergumam ketika Kabi selesai membacakan pertanyaan. Itu sih sangat mudah. Benarkah? Apa kakak mau membantuku? Tanya Kabi penuh harap. Tentu saja, sebagai kakak yang baik, aku harus menolongmu, bukan? Kakak tertawa meledek adiknya itu. Kakak berdeham dan berubah menjadi serius. Arti dari soal itu adalah kegiatan apa yang bisa kamu lakukan di waktu luang dan bisa menghasilkan uang. Contohnya seperti hobi. Ibu kan suka sekali menulis. Di sela waktunya, ibu akan menulis cerita dan mengirimkannya ke penerbit. Jika cerita ibu dicetak, maka ibu akan mendapatkan uang. Oh, begitu ya. Kabi kemudian teringat pada kakeknya. Sama seperti kakek. Kakek kan suka sekali merawat ikan koi. Jika ada yang membeli, kakek akan mendapatkan uang. Tiba-tiba terlintas ide jahil di benak Kabi. Kak, kalau waktu luang yang menghasilkan pahala, ada tidak? Hihihi, kali ini pasti kakak tidak akan bisa menjawabnya. Begitulah pikir Kabi. Tapi ternyata kakak punya jawabannya. Oh, ada kok. Seru kakak. Kemarin kakak baru saja tahu hal ini dari kajian yang didengar oleh ibu. Tapi kakak lupa. Sebaiknya kita tanya pada ibu saja. Aja kakak. Kabi terdiam. Maksud hati ingin menggoda kakak, tapi ternyata memang ada jawabannya. Kira-kira apa ya waktu luang yang menghasilkan pahala? Ibu, kemarin Sheila dengar ibu sedang memutar kajian tentang pahala yang bisa didapatkan di mana saja dan kapan saja. Bahkan dalam waktu luang yang sangat singkat. Nah, Kabi penasaran nih, tapi hanya tidak bisa menjelaskannya. Apakah ibu bisa membantu Sheila? Ibu meletakkan buku yang dibacanya, kemudian mulai berbicara. Oh, Kabi tertarik. Bagus sekali. Sebenarnya, ibu juga ingin mengajarkan hal itu kepada kalian. Kalau begitu, ini saat yang tepat ya. Coba kalian berdua duduk dulu, kata ibu kepada Kabi serta kakak. Yang pertama adalah membaca bacaan istighfar. Selesai sholat, kita dianjurkan untuk mengamalkannya. Namun, di waktu-waktu lainnya juga, kita dianjurkan untuk mengamalkannya. Misalkan saja, di sela-sela waktu istirahat, sebelum tidur, ataupun waktu-waktu luang ketika kita sedang bersantai. Bacaan istighfar adalah sebagai berikut. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Artinya,
Aku memohon ampun kepada Allah, Zat yang tidak ada sesembahan kecuali Dia, yang maha hidup, lagi maha berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Istighfar ini merupakan kebiasaan dari manusia-manusia pilihan Allah dan menjadikannya sebagai amalan utama yang disebut dalam Al-Quran. Dan Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya hatiku tidak pernah lalai dari zikir kepada Allah. Sesungguhnya aku beristighfar 100 kali dalam sehari." Hadis riwayat Muslim. Nah, kira-kira apa manfaat dari amalan yang begitu istimewa ini? Tanya ibu. Ketika Kabi hanya diam saja, ibu pun meneruskan penjelasannya. Menghapuskan dosa, mengangkat derajat dan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuka pintu rezeki, serta mendatangkan jawaban atas semua masalah kita. Wah, luar biasa sekali ya, Bu, seru Kabi. Benar sekali. Coba kalau Kabi bisa mengamalkannya setiap saat. Misalkan sebelum tidur, saat istirahat di sekolah, atau saat di dalam bus. Daripada melamun, lebih baik beribadah dan mendapatkan pahala, bukan? Kata ibu. Ibu benar sekali. Lalu, apa ada lagi, Bu, yang bisa menghasilkan pahala di waktu luang? Tanya Kabi antusias. Sepertinya dia ingin mendapatkan semua tips-tips agar dia semakin soleh. Hore! Tips yang berikutnya adalah memperbanyak sholawat Nabi. Kita umat Muslim memiliki Nabi dan Rasul yang sangat luar biasa. Dialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita wajib beriman kepada Nabi Muhammad. Dan untuk menghormati Rasul tercinta kita, caranya adalah dengan bersolawat. Dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 56 dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ada banyak sekali bacaan solawat Nabi. Salah satunya adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang artinya, ya Allah, berikanlah rahmatmu kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Membaca sholawat Nabi dianjurkan pada saat sebelum berdoa, ketika mendengar nama Nabi Muhammad disebut, ketika keluar masuk masjid, ketika selesai mendengar azan, dan masih banyak lainnya. Kalian juga boleh bersolawat ketika punya waktu luang. Kata ibu melanjutkan penjelasannya. Nah, siapa yang banyak istighfar dan bersolawat, dialah yang akan mendapatkan petunjuk dan pertolongan dari Nabi Muhammad ketika hari kiamat nanti. Yuk kita perbanyak bersolawat, gunakan waktu luang kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Allahu Akbar. Keutamaan sholat duha dan tahajud. Hari ini, anak-anak di kelas Kabi berbondong-bondong pergi ke musola untuk praktik sholat duha. Pada minggu sebelumnya, mereka sudah melakukan simulasi di kelas. Dan hari ini, mereka akan benar-benar mempraktikkan. Wah! Pertama, anak-anak mengambil air wudhu. Mereka kemudian berbaris dalam saf yang rapi. Apakah kalian semua sudah siap? Tanya Bu Guru. Semua anak berteriak,
Siap, Bu. Setelah itu, Pak Guru yang diminta untuk menjadi imam pun memulai. Allahu Akbar. Selesai sholat, Bu Guru mengajak semua anak untuk duduk melingkar. Nah, kita akan melakukan kajian sebentar ya. Minggu kemarin kita sudah belajar sedikit soal sholat sunnah. Ada yang ingat barusan tadi kita sholat apa dan apa manfaatnya? Denny langsung menjawab dengan lantang. Sholat sunnah duha, Bu Guru. Kemudian, anak-anak lainnya berebut untuk menjawab pertanyaan kedua. Sholat supaya pintar. Ada juga yang menjawab, supaya dapat pahala. Ibu guru tersenyum kepada semua anak-anak. Jawaban kalian semuanya bagus, tapi akan ibu jelaskan sekarang ya, supaya kalian bisa tahu jawaban yang paling tepat. Nah, ayo semuanya merapat. Kapan sholat ini dilaksanakan? Sholat duha dikerjakan pada waktu duha, yaitu ketika matahari sedang naik hingga batas sholat zuhur. Boleh dikerjakan sebanyak 2 rakaat, 4 rakaat, atau lebih. Sholat ini memiliki banyak sekali keutamaan. Allahu Akbar. Dalam sebuah hadis dari hadis riwayat Muslim, Abu Hurairah berkata, "Sudah wasiat kepadaku kekasihku, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan 3 macam hal, supaya saya berpuasa 3 hari setiap bulan, supaya saya mengerjakan sholat duha, dan mengerjakan sholat witir sebelum tidur setiap malam." Selain Abu Hurairah, salah seorang sahabat Nabi yang lain, yaitu Abu Darda, juga mendapatkan pesan atau wasiat yang serupa. Lalu, apa keutamaannya hingga sangat dianjurkan oleh Rasul? Karena lewat sholat duha, Allah akan mencukupi rizki kita serta mengampuni dosa-dosa kita. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah menjelaskan bahwa Allah berfirman, "Wahai anak Adam, rukuklah karena aku pada awal siang atau duha 4 rakaat. Maka aku akan mencukupi kebutuhanmu sampai sore hari." Hadis riwayat Tirmizi. Inilah sholat untuk membuka pintu rizki. Keutamaan lainnya adalah menghapus dosa-dosa. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang menjaga waktu duha, maka dosa-dosanya akan diampuni, walau sebanyak buih di lautan." Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Nah, apakah kalian semuanya paham? Tanya ibu guru. Dia mengamati satu persatu wajah muridnya. Sepertinya mereka semua paham. Binar cerah di mata mereka menunjukkan kalau mereka memahami penjelasanku. Gumam Bu Guru. Apa yang dipikirkan Bu Guru ternyata benar. Sesaat kemudian, anak-anak berceloteh dengan riang. "Kalau aku rajin sholat duha, berarti dosaku akan hilang semua." Kemudian ada juga yang berkata, "Aku juga akan rajin sholat duha, supaya aku bisa punya uang untuk les renang." Setelah semua murid-muridnya tenang, ibu guru kembali bertanya, "Ada satu sholat sunnah lagi yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Sholat ini dilakukan di tengah malam. Apakah ada yang tahu?" Kabi segera mengacungkan tangan dan berteriak, "Aku tahu, Bu Guru. Namanya sholat tahajud." Benar sekali, Kabi. Namanya sholat tahajud. Sholat ini dilakukan pada malam hari
setelah kita tidur, tapi tidak boleh mendekati waktu sholat subuh. Sholat tahajud disebut sebagai tempat terkabulnya semua doa. Allah memberikan jaminan atas hal itu. Karena waktu di mana sholat ini dilaksanakan merupakan waktu paling istimewa, yaitu ketika semua pintu langit dibuka pada sepertiga malam terakhir. Nah, itu dia 2 sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Tapi ingat ya, niat kita dalam beribadah juga harus bersih. Lakukanlah karena Allah, maka Allah akan memberikan apa yang kita minta tanpa kita harus mengatakannya. Karena Allah Maha Tahu.